Saudara-saudara, perbandingan antara Kristen dan Islam selama ini saya mempelajari dan saya teliti dengan baik sekali, jauh antara langit dan bumi. Islam mengajarkan kekerasan, boleh membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan, dan satu-satunya agama di dunia ini yang boleh berperang hanya Islam. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wakhrujuhum min haitsu akhrajakum. Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Di ayat yang lain, surat At-Taubah ayat 29, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir. Bunuhlah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Mereka tidak beriman kepada hari kemudian. Mereka tidak beragama dengan agama Islam, tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul, yaitu mereka yang diberi Alkitab. Ayat ini jelas sekali menyuruh membunuh manusia yang telah diberi Alkitab, yaitu orang Yahudi dan orang Kristen. Maka itu sebabnya di negara-negara mayoritas Muslim, gereja saja susah dibangun. Kenapa? Karena ajaran yang begitu mengerikan. Tidak ada. Sementara Yesus mengajarkan begini, Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Di satu sisi boleh membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan, tetapi Yesus mengajarkan kasihlah musuhmu dan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Ini luar biasa, saudara-saudara. Di sana banyak orang susah untuk membangun gereja, tetapi di tempat lain orang boleh melakukan apa saja, maksiat dan sebagainya. Maksiat diberi, tetapi orang beribadah kepada Tuhan dilarang. Itu perbedaan-perbedaan. Apalagi di dalam Alkitab dengan Al-Quran itu beda jauh sekali. Misalnya, Ibu Yesus Kristus dalam Al-Quran itu adalah Maryam, saudara Harun, kakaknya Musa. Bagaimana mungkin Al-Quran mengatakan seperti itu? Tidak ada cerita di dalam Alkitab bahwa Maryam, ibu Yesus adalah saudara Harun, anak dari turunan Imron. Tidak ada. Maryam tidak punya saudara laki-laki. Tidak ada. Inilah sebabnya saya katakan bahwa Al-Quran ini bukan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Jadi karangan dari Nabi Muhammad. Belum lagi kalau kita memperhatikan ayat-ayat yang berkaitan dengan perkawinan Nabi. Semua ayat-ayat Al-Quran itu untuk membela Nabi. Lalu dipanggillah Jibril untuk membenarkan semua perbuatan Nabi. Misalnya di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3, laki-laki hanya boleh beristri 4, tetapi Nabi Muhammad istrinya 11. Istrinya 11 yang diakui oleh orang Islam. Yang saya baca dalam kitab Al-Halabiyah, itu istrinya 23 orang. Jadi beda jauh semuanya ini. Nah, kalau ayat-ayat itu semuanya membenarkan perbuatan Nabi. Bagaimana Nabi menikah dengan Zainab binti Jahsy, menantunya sendiri, yaitu istri dari Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, dia menikah dengan menantunya itu tanpa masa idah. Jadi tidak ada idah. Begitu diceraikan langsung menikah. Dalam ajaran Islam, laki-laki yang mengawini istri seseorang itu ada arba'a ruku, arba'a quru, 4 kali haid. Tetapi tanpa haid, itu dilewati semua, dilanggar semua. Muhammad menikah juga pada bulan haji, padahal dilarang menikah pada bulan haji. Larangan keras, tidak sah haji seseorang kalau melakukan perkawinan, menikah pada bulan haji. Tapi semuanya dilanggar apa yang diajarkannya itu. Nabi Muhammad tidur dengan Maria Kibti, menikah dengan Maria Kibti. Tetapi apa yang terjadi? Istrinya Hafsah marah karena ditiduri. Akhirnya turun ayat surat ke-66 ayat 1. Hai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah bagimu?
kamu hanya sekedar mencari kesenangan hati istri-istrimu, padahal Allah lah yang lebih kamu taati, lebih kamu hormati. Jadi ayat ini membolehkan menikah dengan budak, bukan menikah, tidur dengan budak. Maka TKW yang dikirim ke Arab Saudi itu banyak yang hamil. Bulan ini sudah ada 234 TKW sedang menanti hukuman pancung. Kenapa? Karena dia membunuh tuannya. Nah, tuannya itu sebenarnya tidak salah. Karena tidur dengan pembantu itu dibolehkan dalam Al-Quran, bukan 1-2 ayat. Artinya hukum yang dibuat di dalam Alkitab, tidak boleh tidur dengan pembantu, tidak boleh nikah dengan pembantu, harus menghormati yang namanya budak. Tetapi oleh Al-Quran dihalalkan dan dibolehkan. Ini bagaimana, saudara? Bagaimana ajaran semacam itu? Itu sebabnya saya pindah dari ajaran yang nggak jelas itu. Saya meninggalkan Islam itu sendiri yang sudah membesarkan 41 tahun. Saya percaya kepada Al-Quran dan kitab suci itu. Dan saya percaya, bahkan anak saya 3 orang itu saya kasih nama Fikri Khomeini, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi. Kenapa? Karena begitu hebatnya iman saya kepada Islam, begitu fanatiknya saya menjadi orang Islam pada waktu itu. Nah, tapi sekarang bubar karena saya telah melakukan perbandingan antara Alkitab dengan Al-Quran. Nah, buku yang sedang Anda baca ini adalah buku di mana perbandingan yang jelas dan hukum yang jelas, aturan yang jelas, jelas semuanya bahwa Alkitab itu adalah terang Tuhan, terang yang menerangkan, berkat yang memberkati. Itulah yang saya nikmati selama ini. Dan saudara-saudara, kalau saudara membaca lagi buku ini, maka saya percayakan iman saudara. Saudara bisa baca, saudara bisa telaah lagi debat saya dengan kiai-kiai itu. Anda bisa baca lagi dan lihat notasi-notasi Alkitab yang saya tunjukkan dan notasi-notasi Al-Quran yang saya tunjukkan kepada saudara. Saudara bisa menilai sendiri, ambil keputusan sendiri. Karena kebenaran itu hanya satu, tidak mendua. Dan orang Islam, nenek moyang saya melarang saya baca Alkitab. Ternyata setelah saya baca Alkitab, saya terima Yesus menjadi orang Kristen. Saya percaya kalau semua orang Islam membaca Alkitab, mereka pasti memilih kebenaran, pasti memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.